Shalom semuanya, berikan sorak-sorak buat Tuhan kita lebih lagi dong. Woo! Hari ini bakal spesial banget karena hari ini Generation of Flag berulang tahun yang ke-30 tahun. Bener begitu, Sa? Bener banget, walaupun kita semua yang di sini nggak bisa ngerayain sama-sama di tempat ini, tapi bukan karena selebrasi atau perayaannya, tapi lebih ke arah harapan-harapan kita untuk generasi Goal yang lebih semakin berdampak lagi luar biasa untuk hari kedepannya. Dan sebentar kita akan mengangkat satu lagu pujian, karena saya yakin bahwa api kemuliaan untuk meninggikan nama Tuhan Yesus gak akan pernah mati. Walaupun corona kayak gini. Siap, puji nama Tuhan, sorakan haleluya. Katakan, dalam buku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan, segala beban kami pun ditangguhkan, pun digantikan, selama ku ada di dalammu semuanya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan, kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Katakan semuanya. Mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan, kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan, kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Anak muda mana suaranya? Musik memuji Tuhan. Katakan. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Semua tangan terangkat semuanya. Semuanya sama-sama. Kaulah Mana suaranya? sukacita, pengharapan dan kehidupan. That's right. Kau beri kekuatan, haleluya, Siap, lompat. haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan, kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Woo! Berikan sorak-sorak buat Tuhan, come on! Yeay, yeay, yeay! Ya Bapak, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini ya Bapak, kami bisa merayakan ulang tahun Golang ke-30 ini ya Tuhan. Itu semua karena kasih anugerah-Mu ya Bapak.
Dan ya Tuhan, walaupun situasi gak memungkinkan di saat ini ya Bapak, setiap harinya yang terkena COVID semakin banyak ya Tuhan, 3.000 bahkan sampai 4.000 per harinya ya Bapak. Tapi kami di tempat ini masih bisa berkumpul ya Tuhan dengan sehat yang telah Engkau berikan ya Bapak. Kami gak muluk-muluk ya Tuhan untuk selebrasi ya Tuhan, perayaan besar-besaran ya Bapak, musik yang mungkin heboh ya Tuhan, tapi ya Tuhan kami mau ya Bapak, di ulang tahun Gol yang ke-30 ini ya Tuhan, generasi Gol ya Tuhan semakin lebih berdampak luar biasa ya Tuhan. Semakin Kau pakai di luar sana ya Bapak, agar lebih berguna untuk sekitar ya Tuhan. Lebih banyak anak-anak Gol yang lebih mengenal Engkau ya Bapak. Jadikan kami satu ya Bapak, satu hati, satu pikiran ya Bapak, agar kami bisa menjalankan apapun perintah-Mu ya Tuhan dengan keteguhan hati kami ya Bapak. Yes. Mari sama-sama kita katakan, kami rendahkan diri. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Katakan sekali lagi, kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati kami ya Bapak, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Yes, jadikan kami satu ya Bapak.
doakan sama-sama. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mulailah dari kami lebih dulu. Mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Oh, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih buat tangan yang terpaku Tuhan, yang udah bolong buat nebus setiap keegoisan kami. Terima kasih buat 39 cambukan yang gak pernah berhenti membuktikan kalau Engkau sayang sama kami Tuhan. Terima kasih buat mahkota duri Tuhan. Ketika kami memikirkan yang buruk tentang diri kami, Engkau membuktikan bahwa kami berharga di mata-Mu Yesus. Terima kasih buat paku di kaki-Mu Tuhan, yang gak pernah untuk berhenti melangkah mengibarkan Injil-Mu kemanapun dan dimanapun kami pergi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau rela diludahin sama orang-orang, pilih orang-orang fasik Tuhan. Membuktikan kalau kami selayaknya mengampuni setiap orang yang bersalah pada kami. Tapi kami gak bisa sendiri Tuhan. I need you Holy Spirit. Biar malam hari ini penyembahan tertulus kami. Kami gak punya harta yang berlimpah. Kami gak punya emas dan perak Tuhan. Tapi biar hati kami Tuhan, malam hari ini persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu, bentuk setiap hati, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Yang katakanmu semuanya yang di rumah. Kekudusan-Mu memenuhi. Tuhan, ini rindu kami loh Tuhan. Tuhan, ini rinduku. Angkat suaranya yuk. Ubah hatiku seperti hati-Mu, yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni Tuhan. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi Kau mau bebas Tuhan yang dari semua yang jahat Bapa. Bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku
Berikan sorak-sorak buat Tuhan kita lebih lagi guys. Kami kami menyembahmu. Come on, sing with me. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih. Bentuk setiap hati kami ya Tuhan, yang kadang batu ini Tuhan. Bentuklah, bentuklah hatiku jadi. Coba angkat tanganmu semua, arahkan mata kita kepada surga, katakan kekudusanmu. Ini setiap rindu kami anak-anak mudamu Tuhan. Tuhan, are you guys ready? Somebody ubah hatiku seperti kudus dan kudus berkenan bagi. Bagaikan emas yang murni Tuhan, bagaikan emas yang murni. Bentuk hatiku selalu biar ku menjadi ciptaan bebas, bebas, bebas dari semua yang biar kami serupa denganmu Tuhan, serupa dengan gambarmu. Come on, worship Him. Come on, ubah hatiku seperti kami mau hidup kudus dan berkenan bagimu Bapa. Kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang kau bentuk setiap hati kami Yesus. Come on, angkat tanganmu. Thank you Jesus. Biar ku menjadi ciptaan. Kami mau bebas dari semua yang jahat Tuhan. Bebas dari semua yang jahat. Biar kami serupa dengan Engkau Bapa. Serupa dengan Engkau. Sucikan kami. Kuduskan hatiku Tuhan. Sucikanku, kuduskanku. Kaulah segalanya Tuhan. Kami menyembahmu. Haleluya, haleluya. Kau ku sanjung, Kau yang pertama Tuhan di hidup kami, di hati kami. Kau segala-galanya yang kami perlu, yang kami harapkan. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau. We worship you, we worship you Jesus. Teman-teman, kita semua ngerasain hal yang sama. Mungkin lo berpikir saat ini, percuma ibadah ada di rumah, gak konsentrasi, gak ada hasilnya, gak fokus. Tapi malam hari gue cuma pengen bilang, di mana lo berada malam hari ini, pada siang hari ini, Tuhan ada sama lo di samping lo. Dia nyata. Mungkin lu gak bisa lihat dia, tapi percaya, lu bisa rasakan Tuhan. Boleh angkat tangannya semua yang di rumah yuk. Kita nyembah Tuhan bareng-bareng, amin. Kita percaya Tuhan Yesus gak pernah terbatas ruang dan waktu. Amin. Biar penyembahan kita hari ini bikin Tuhan Yesus tersenyum. Amin. Ubah hatiku seperti hatimu.
Biar kami kudus Tuhan. Kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Come on semua. Biar ku menjadi ciptaan baru. Kami percaya Tuhan, Kau ada Tuhan di samping kami Bapa. Kebalakan tanganmu, angkat hatimu, worship Him, come on. Come on, worship Jesus. Ubah hatiku seperti hatimu, kudus dan kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang bentuk setiap hati kami Tuhan. bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan. Kami mau bebas Tuhan dari semua yang jahat. Bebas dari semua yang jahat. Biar kami serupa denganmu Tuhan. Serupa dengan gambarmu. Sucikanku, kuduskan hatiku. Kita percaya kita udah diubahkan sama Tuhan, amin. Amin. Ketika kita sudah diubahkan sama Tuhan, jangan egois. Kita ubahkan sekeliling kita. Kita ubahkan semua orang-orang yang belum kenal Kristus, mereka yang terluka. Kita bareng-bareng ubahkan mereka, amin. Karena itu kerinduan Bapa untuk generasi ini. Kok gue gak sempurna, hidup gue penuh dosa, oh men gue juga sama. Gue penuh dosa, gue najis. Tapi ketika ketemu Tuhan, Dia ubahkan hidup gue. Dia cuci hidup gue jadi berharga. Amin. Kita mau mengubahkan lingkungan kita, amin. Yuk, pejamkan mata kita semua malam hari ini. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya to the Christ the Lord. Haleluya. 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 To
kami dalam surga, kami mengucap syukur kalau kami telah memuji, menyembah Tuhan. Kami percaya Engkau begitu disenangkan, Engkau begitu menikmati pujian, penyembahan yang kami naikkan dengan sepenuh hati kami. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mari pertajam pendengaran kami, taruh firman Tuhan dalam hati kami, sehingga firman Tuhan boleh terus bertumbuh, berakar kuat, bertumbuh, menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, berkati setiap kami yang mendengarkan, sehingga semua kami sama-sama diberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan, bersama katakan amin. Shalom Sobat Goal dimanapun berada, senang rasanya hari ini kita boleh bertemu kembali dalam live streaming online kita dalam ulang tahun Goal yang ke-30. Saya mengucapkan selamat ulang tahun, kami dari tim pengembala mewakili tim pengembala mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-30. Biar kiranya Goal terus bertumbuh, berkembang untuk menjangkau jiwa, berkarakter seperti Kristus. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang tema yang diberikan ulang tahun Goal yang ke-30, berbicara tentang renew. Mari kita buka firman Tuhan dalam Mazmur 103 ayat 5. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. Mazmur 103 ayat 5 berkata, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Nah, firman Tuhan berkata, Dia memuaskan hasrat kita dengan segala kebaikan, sehingga masa muda, sehingga seluruh Sobat Goal dimanapun berada menjadi baru, mendapat kekuatan baru, diperbaharui, memulai sesuatu yang baru lebih besar lagi, seperti pada burung Raja Wali yang tidak takut akan apapun juga. Nah, tanpa terasa kita mulai memasuki di akhir tahun ini. Kita sudah menginjakkan kaki kita di bulan Oktober. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Nah, Tuhan rindu untuk melakukan hal-hal besar atas gerejanya, atas anak-anaknya, atas Sobat Goal, anak-anak muda dimanapun berada. Dalam meresponi apa kehendak Tuhan, apa yang Tuhan rindukan dalam hidup setiap kita, maka diperlukan persiapan secara pribadi, secara individu untuk mempersiapkan diri lebih lagi, memiliki mental, sikap hati, dan pikiran yang sesuai dengan pikiran Kristus. Kalau kita mau memulai sesuatu yang baru, kita harus siapkan pikiran, kita harus siapkan mental, kita harus siapkan karakter kita untuk lebih baik lagi, renew, diperbaharui untuk memulai yang baru lebih dahsyat lagi, lebih luas lagi, pelayanan yang lebih semakin berdampak, pelayanan yang lebih luar biasa, tugas-tugas tanggung jawab yang semakin diperbesar untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk memasuki dimensi renew ini, untuk memasuki dimensi lebih besar lagi, kita harus mempersiapkan hidup kita. Sobat Goal dimanapun berada, anak-anak muda dimanapun berada, siapkan hatimu, karaktermu, pikiranmu, kapasitas hidupmu lebih dahsyat lagi. Kita diperbarui dari cara hidup kita yang lama, yang tidak berkenan, yang sia-sia, untuk menjadi lebih positif. Untuk memulai kembali sesuatu yang lebih dan lebih baik lagi. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Nah, dengan singkat saya akan sharing kebenaran firman Tuhan tentang renew. Hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan, yang harus Sobat Goal persiapkan untuk memasuki dimensi renew, diperbarui untuk kapasitas yang lebih besar lagi. Yang pertama, kita harus memiliki sikap hati go deeper. Maksudnya apa sikap hati go deeper? Mungkin sebagai anak Tuhan, Sobat Goal sudah melayani Tuhan, Sobat Goal sudah menjadi anak Tuhan, sudah menjadi pelayan Tuhan, sudah sekian lama. Sampai-sampai saudara, teman-teman semua, Sobat Goal merasa ya melayani Tuhan, ikut Tuhan, sebagai anak Tuhan, begini-gini aja. Tetapi saya mau mempertajam pada firman Tuhan hari ini, berbicara tentang go deeper. Teman-teman semua harus lebih dalam lagi. Mari kembali kobarkan semangat. Kobarkan kembali roh yang menyala-nyala. Seperti dulu waktu kita mengalami jatuh cinta pertama-tama mengenal Tuhan. Coba kita ingat kembali waktu pertama kali kita mengenal Tuhan. Setiap hari kepengen ke gereja. Setiap hari kepengennya
melayani. Setiap hari rindu berkumpul sama teman-teman komsel, komit. Rindu melayani bersama-sama. Tugas apapun, pekerjaan apapun, acara apapun di gereja, dengan semangatnya, dengan antusiasnya Sobat Gol berkumpul bersama-sama. Nah, hal ini yang mesti kita kobarkan kembali. Go deeper, lebih dalam lagi, lebih power lagi. Kalau hari ini kita mulai kendor, kalau hari ini pelayanan kita, hubungan kita dengan Tuhan dan sesama tidak sepower dulu. Mari hari ini biarlah rohmu menyala-nyala dan tetap layani Tuhan. Dengan spontan, dengan responsif, meresponi dengan cepat, meresponi dengan roh yang antusias, melakukan pelayanan dengan excellent, mengikuti, meresponi panggilan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari kita selidiki setiap hati. Teman-teman dimanapun berada, miliki sikap hati go deeper. Untuk kita boleh mengalami dimensi renew, dimensi dilahirkan kembali, dimensi untuk melangkah ke jalan ke arah yang lebih besar lagi, kapasitas yang lebih besar lagi, memulai kembali. Mari perbarui, mari kembali bangun cinta mula-mula lebih dalam, lebih melekat, melangkah bersama dengan Tuhan. Karena saya percaya waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, cinta kita kembali, cinta mula-mula kita kembali kepada Tuhan, maka pelayanan kita akan antusias. Maka apapun Sobat Gol yang lakukan dimanapun berada, hidupmu akan berdampak karena hatimu melekat kepada Tuhan. Go deeper. Yang kedua, bagaimana caranya untuk memasuki dimensi renew dalam kehidupan kita? Yang kedua, mari miliki sikap hati go patient. Apa artinya patient? Go patient itu artinya bersemangat. Artinya ada roh yang menyala-nyala. Ada gairah yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk melakukan sesuatu hal yang positif, lebih besar lagi. Waktu kita memiliki kasih yang sungguh-sungguh, yang pertama tadi kita go deeper, cinta kita kepada Tuhan lebih besar lagi. Ingat, waktu kita memiliki kasih yang sungguh-sungguh tersebut kepada Tuhan, maka hidup kita tentu memiliki passion, go passion, memiliki gairah untuk melakukan sesuatu demi kemuliaan nama Tuhan. Tanpa adanya persoalan, kita tidak bisa diasah. Kita mungkin mengalami persoalan hari-hari ini. Mungkin hidupmu terasa berat, mungkin masa depanmu terasa buntu, mungkin engkau hilang harapan, mungkin engkau tidak tahu lagi apa yang harus engkau perbuat. Ingat pesan Tuhan, go patient, bangkitkan kembali gairahmu, semangatmu. Ingat, bulu yang lemah terkulai takkan dipatahkannya, sumbu yang hampir padam, pudar takkan dipadamkannya. Biarlah kita memiliki passion, pengenalan yang benar akan pencipta kita, akan Tuhan Yesus yang luar biasa, yang memberikan spirit of excellence, teladan bagi kita, menyelesaikan tugas keselamatan bagi kita dengan passion sampai pada akhirnya. Maka hidup kita akan semangat. Kita yakin atas apa yang kita lakukan, semuanya Tuhan berkati. Tuhan melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Kita melakukan apapun dengan sepenuh hati kita, dengan roh yang bergairah. Sebagai contoh, seperti sepasang kekasih. Waktu dulu jatuh cinta pertama-tama. Waktu kita memiliki pacar, sepasang kekasih. Ya, teman-teman mungkin tahu, kita rindu untuk ketemu terus sama pacar kita. Kita rindu untuk ngapel terus, untuk pacaran, untuk bertemu dengan pacar kita. Kita rindu memberi yang terbaik, memberi kejutan, memberikan surprise, melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan buat pacar kita. Dengan menggebu-gebu, dengan bersemangat, melakukan berbagai cara, dengan bergairah. Kita rindu menyenangkan pacar kita, kita rindu memberi yang terbaik. Nah, kita bisa bayangkan kalau kita menyadari bahwa kita memiliki pribadi yang lebih dari sekedar pacar. Dia sahabat, dia Bapa yang kekal, dia pribadi yang begitu mengasihi kita, menerima kita apa adanya, dia melakukan kasihnya tanpa syarat bagi kita. Tentu kita juga rindu memberi yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita rindu melakukan yang terbaik, perbuatan positif,
hal-hal yang kita bisa lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ekspresi kasih itu tidak dapat kita sembunyikan. Ekspresi cinta itu tidak dapat kita padamkan. Kita begitu bergelora, kita begitu bergairah. Kasih kita akan semakin besar, akan menghasilkan tindakan. Waktu kita memiliki kasih, kasih itu akan menghasilkan tindakan, akan menghasilkan produk, akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Tentu kegiatan positif, hal-hal positif yang lebih besar, yang lebih luar biasa. Kalau tahun sebelumnya pada usia menjalani 20 tahun, Sobat Gol sudah melakukan hal-hal yang luar biasa. Saya terlalu yakin dan percaya, waktu engkau go deeper, waktu engkau go patient, maka tahun ke depan, hari-hari ke depan, engkau akan melangkah lebih bersemangat lagi, lebih bergairah lagi. Karena engkau memiliki hati yang melekat, karena hatimu jatuh cinta terus sama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga engkau belajar memberi yang terbaik apa yang engkau bisa lakukan dengan sepenuh hati, dengan excellent, dengan antusias. Seperti tidak hitung-hitungan, seperti engkau melakukan pertama kali, lebih dahsyat lagi bersama dengan Tuhan. Buah-buah kehidupan pun akan semakin keluar, akan semakin nampak. Hidup kita akan menjadi berkat. Karena kita melakukan hal-hal yang positif, melakukan hal-hal yang excellent. Kita setia dalam segala perkara. Engkau setia dalam perkara-perkara kecil. Maka saya terlalu yakin dan percaya Tuhan akan mempercayakan kepadamu perkara-perkara yang lebih besar. Karena Dia telah mendapati hatimu, tetap melekat kepadanya. Karena Dia telah melihat hatimu, karaktermu, hidupmu terus bergelora, terus bergairah, terus bersemangat untuk melayani Tuhan. Haleluya. Dan poin yang ketiga, hal yang terakhir, waktu kita mau melangkah dalam dimensi renew, kita dilahirkan kembali, kita memulai sesuatu kembali yang lebih luar biasa, hidup kita diperbarui. Yang ketiga, miliki sikap hati go humble. Orang-orang yang memiliki karakter humbleness adalah orang-orang yang tidak mengharapkan tepuk tangan dari manusia. Orang-orang yang tidak mengharapkan imbalan dari sekelilingnya. Orang-orang yang tidak mengharapkan sujud hormat dari orang-orang sekitarnya. Tetapi orang yang memiliki hati go humble, humbleness adalah yaitu mereka yang semakin banyak melakukan segala sesuatu yang positif. Mereka yang semakin banyak untuk menghasilkan karya-karya yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Adalah mereka yang merasa bahwa hidup mereka bukan apa-apa. Adalah anak-anak muda, adalah Sobat Gol yang merasa I'm nothing Lord without God. Adalah mereka yang merasa tidak memiliki apa-apa tanpa Tuhan. Tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Mereka dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati melakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan tanpa mengharapkan imbalan. Hati-hati teman-teman semua Sobat Gol dimanapun berada. Ketika engkau melakukan hal positif, ketika engkau melakukan pelayanan, ketika engkau melakukan sesuatu perbuatan baik, tetapi engkau mengharapkan pujian, engkau mengharapkan tepuk tangan dari manusia, engkau mengharapkan jempolan di Instagrammu, engkau mengharapkan begitu banyak love dalam Instagrammu. Hati-hati, ada yang salah dalam karaktermu. Hati-hati, ada yang salah dengan hatimu. Karena pujian, karena tepuk tangan dari manusia, itu yang engkau harapkan. Tetapi ketika kita memandang kepada Tuhan, yes, Tuhan menilai segala sesuatunya. Hati tulus melayani, hati tulus berbuat yang lebih besar lagi, yang lebih baik lagi. Dan kita menganggap ini adalah kesempatan, ini adalah kemurahan Tuhan, ini adalah karena kasih karunia Tuhan, favor of God. Kita diberikan kesempatan untuk berbuat baik, untuk melakukan perkara yang besar, untuk memperluas kerajaan Allah, pelayanan yang Tuhan percayakan, hal-hal positif yang Tuhan percayakan lebih luas lagi. Semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Dan orang-orang yang melangkah dengan iman, yang go deeper, hatinya melekat kepada Tuhan. Yang go patient, rohnya menyala-nyala dan bergairah. Dan go humble, hati yang penuh dengan kerendahan hati. Maka pengurapan Tuhan boleh turun atas setiap mereka. Boleh turun atas Sobat Gol dimanapun berada. Pengurapan Allah turun atas mereka yang rendah hati. Mereka yang tidak angkuh, mereka yang menjaga hati dan bibirnya. Mereka menjaga perkataannya, mereka menjaga pikirannya. Menjadi anak muda yang rendah hati. Maka pengurapan Tuhan boleh turun. Banyak hal positif yang kita lakukan.
Tapi tanpa pengurapan Tuhan, sama seperti tong yang nyaring adanya, nggak ada isinya. Tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, dengan kerendahan hati, pengurapan Tuhan turun bagi setiap kita, apa yang terjadi teman-teman semua? Banyak orang boleh diberkati, banyak orang boleh mengalami lawatan Tuhan, karena ada pengurapan Tuhan dalam hidup kita. Pengurapan Tuhan turun atas mereka yang rendah hati. Keangkuhan, kesombongan, penghalang kekerasan hati, keegoisan, kemunafikan, boleh kita tinggalkan. Biarlah pengurapan Tuhan senantiasa turun bagi setiap kita. Dan pesan Tuhan dalam ulang tahun Goal yang ke-30 siang hari ini adalah mari miliki hati, karakter, pikiran kita untuk go deeper, lebih melekat lagi, lebih dalam lagi mengenal Tuhan kita. Maka kita bisa go patient. Roh kita bisa menyala-nyala, bergelora, bergairah, melakukan segala sesuatu dengan antusias, dengan excellent. Dan hati kita, karakter hidup kita menjadi pribadi yang humbleness, go humble. Pribadi yang rendah hati, yang tidak sombong, yang tidak munafik, tidak angkuh. Dan pengurapan Tuhan turun bagi setiap kita. Mari kita melangkah bersama dengan Tuhan untuk menciptakan perkara yang ajaib dan luar biasa. Dimulai dari perkara-perkara sederhana yang engkau anggap kecil. Namun itu sangat mungkin Tuhan perbesar kapasitasmu kepada sobat Goal yang setia yang mengandalkan Tuhan. Mari kita melangkah bersama dengan Tuhan untuk melakukan perkara ajaib luar biasa, lebih besar lagi untuk memenangkan jiwa demi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Nah, karena hari ini adalah hari ulang tahun, pasti kita bakal tiup lilin. Oke. Nah, tentunya kalau Goal bisa berdiri selama 30 tahun ini ya, pasti karena ada orang-orang hebat di dalamnya. Dan ini dia kita panggilkan pengurus-pengurus Goal. Yuk mari ke depan. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yeay. Nah, ini adalah mereka orang-orang yang udah berjuang selama kurang lebih 2 tahun, begitu benar? Benar. Nah, ada gak pesan-pesan atau impian buat Generational Flag untuk tahun-tahun berikutnya? Ada? Siapa yang mau ngomong? Siapa? Oh, Tania. Boleh, sama TG. Yuk, apa? Shalom Sobat Goal. Kami selaku pengurus Goal ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Generation of Light. yang ke-30 tahun. Di umur yang ke-30 tahun ini kami mengambil tema Renew yang berarti hidup baru. Apa sih hidup baru itu? Mulai dari mengubah kebiasaan kita sehari-hari menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Nah, kami dari pengurus Goal mengharapkan Goal di 30 tahun ini untuk bisa terus bertumbuh, terus berkembang, dan terus menjadi dampak di luar sana. Dan juga untuk bisa menjadi rumah bagi mereka-mereka yang ingin memulai hidup baru mereka. Mungkin itu aja sih dari kita. Oke, berikan tepuk tangan dulu dong buat semuanya yang di rumah. 30 tahun. Nah, dan hari ini kalian gak sendiri. Ada kakak-kakak kalian yang akan memberikan surprise. Ini dia pengurus R&B, silakan maju ke depan. Birthday to you. Ayo maju. Wadah.
ini adalah dua lilin ya. Dua kue yang sangat spesial banget hari ini buat kalian ya. Semoga kalian terus makin bertumbuh semakin luar biasa. Amin. Yuk sebelum tiup lilin kita tiup lilin dulu ya. Kita tiup lilin dulu bareng-bareng ya kan ya. Karena kalau lilinnya nyala kan gak mungkin kan ya. Harus ditiup dulu bener gak ya? Bener oke. Yuk tiup lilinnya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. 1, 2, 3. Bisa banget. Yoi, akhirnya lilinnya mati juga. Nah, sebelum itu tentunya nggak akan pernah terlupa ya. Kita akan panggilkan ketua KPA kita untuk mendoakan kalian semua, oke. Kita panggilkan Ko Robin sebagai ketua KPA untuk mendoakan setiap kita. Ya, saya dari ketua KPA juga mengucapkan selamat ulang tahun buat Generation of Light yang ke-30. Semoga di usia yang semakin dewasa ini nggak cuma angkanya aja yang bertambah gitu loh. Tapi kinerja ya kan, jemaatnya juga boleh bertambah juga, ya kan, semangatnya juga boleh bertambah. Amin. Apalagi didukung sama kakak-kakak yang luar biasa. Tepuk tangan lu dong. Ya kan? Artinya bahwa kalian tidak sendiri, betul? Ada orang-orang yang siap support kalian, ada orang-orang yang siap dukung kalian. Oke? Ya, kita sama-sama berdoa buat pengurus yang ada, buat Generation of Light yang ke-30 tahun. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus Allah kami yang luar biasa, kami mengucap syukur Tuhan di hari ini kami boleh merayakan ulang tahun Generation of Light yang ke-30 tahun. Kami bersyukur Tuhan meskipun di tengah kondisi yang sebenarnya kami tidak harapkan Tuhan, tapi kami punya pengharapan yang luar biasa Tuhan. Itu sebabnya hari ini Tuhan kami merayakan ulang tahun Generation of Light yang ke-30 Tuhan. Biar di tahun ini Tuhan kami boleh merenew kembali semangat kami boleh merenew lagi iman kami Tuhan. Kami boleh bangkit, kami boleh berubah Tuhan. Biar masa depan kami, hidup kami lebih perlu pengharapan Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan buat Generation of Light, buat pengurus yang ada Tuhan, biar Tuhan boleh berikan hikmat yang luar biasa buat pengurus yang ada Bapak, sehingga perbedaan yang ada enggak membuat mereka saling gotok-gotokan, namun membuat mereka menjadi bersatu Tuhan. Karena ada pandangan yang lain Tuhan, sehingga mereka boleh menyatukan misi mereka Tuhan, sehingga membawa Generation of Light menjadi yang lebih baik lagi Bapak. Kami berdoa buat pengurus yang ada Tuhan, siapapun mereka Tuhan, Tuhan pakai mereka, Tuhan perlengkapi mereka Tuhan, sehingga ide-ide yang luar biasa Tuhan, karya-karya yang luar biasa, semangat yang luar biasa itu boleh berdampak buat jemaat yang ada, sehingga jemaat Goal, jemaat Generation of Light menjadi jemaat yang penuh sukacita, penuh semangat, penuh antusias Tuhan. Meskipun di tengah kondisi yang hari ini membuat kami tidak bisa bertatap muka Tuhan. Namun biarlah lewat online kami boleh terbangun semangat kami Bapak. Kami boleh merenew kembali iman kami Tuhan, yang mungkin selama ini membuat kami tidak bisa berkumpul bersama-sama, berdoa bersama-sama. Namun di ulang tahun kami yang ke-30 tahun ini Tuhan, ada semangat yang baru, ada sukacita yang baru Tuhan. Kami boleh tetap intim dengan Tuhan, kami boleh tetap connect dengan Tuhan, kami boleh tetap in touch dengan teman-teman kami yang ada di tempat lain Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali kembali lagi Tuhan, kami berdoa buat Generation of Light, biar ibadah kami ke depan Bapak lebih antusias lagi, lebih semangat lagi Tuhan. Dan kami berdoa secara khusus buat kondisi bangsa kami ini Tuhan, biar COVID boleh selesai dengan cepat Tuhan, sehingga kami boleh berkumpul bersama-sama lagi, kami boleh bersuka cita bersama-sama lagi di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu dong. Thank you semuanya. Halo Shalom, saya PDP Robin Sirait sebagai Ketua KPA mengucapkan selamat ulang tahun untuk Generation of Light yang ke-30. Biar di usia yang semakin bertambah ini dengan tema Renew, kita boleh kembali
merecharge semangat kita kembali di tengah COVID yang sedang melanda, biar semangat kita nggak melempem, biar iman kita nggak melempem, tapi kita boleh tetap semakin kuat. Generation of Life boleh menjadi saluran berkat bagi anak-anak remaja di luar sana, bisa tetap antusias, bisa semakin luar biasa, bisa semakin dahsyat di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Sobat Gol, perkenalkan nama saya Adrel. Nah, pada kesempatan kali ini kan kita udah berulang tahun ke 30 tahun nih. Walaupun kita ulang tahun secara online, itu tidak mengurangkan kasih kita kepada Tuhan Yesus lah. Walaupun kita tidak bisa bertemu, tapi tetap tujuan kita hanya Yesus. Nah, dengan tema tahun ini tuh renew. Kenapa renew sih? Kenapa? Karena kita itu tetap terkoneksi dengan Tuhan. Karena kita tahu selama beberapa bulan terakhir semenjak pandemi corona, kita itu mungkin sebagian dari kita malas ke gereja, bukan malas ke gereja sih, tetapi malas ibadah online. Dan gereja juga tutup, jadi kita itu lebih prefer ngapain sih ibadah online. Jadi dengan tema ini kita berharap kita itu bisa terkoneksi ulang dengan Tuhan. Nah, segitu aja menurut saya. Terima kasih dan happy birthday Generation of Life yang ke-30. Semoga makin berkembang dan tumbuh dalam Tuhan Yesus. God bless you. There's no darkness in your eyes. There's no question in your mind, God Almighty, God of mercy. There's no hiding from your face. There's no striving in your grace, God of mercy, God Almighty. Let there be light. Open the eyes of the blind. Purify our hearts in your fire. Breathe in us, we pray. Jesus, have your way. There's no borders in your love, no division in your heart, God of heaven, God of freedom. There's no taking back the cross, no regret in what it cost, God of freedom. Come on, God of heaven. Let there be light. Open the eyes of the blind. Purify our
to praise for every captive. Sing louder, restore sight to the blind, breaking the curse of the night. Lelah meniti kepuasan diri tanpa terasa ku telah pergi meninggalkan engkau sendiri. Tak peduli lagi aku seperti bunga yang kering yang berguguran diterpa angin. Sejuta hasrat untuk kembali tinggalkan kesombongan diri. Tuhan, ampunilah aku yang meninggalkanmu setelah apa yang engkau berikan padaku. Kini ku kembali padamu yang sejati, menyerahkan seluruh hidupku. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Hadiratmu
Ya, hari ini kita sudah menyelesaikan acara ulang tahun Gol pada hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Yuk sama-sama kita dengan satu pujian berkenan bagimu. Ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan, kami mau bebas Tuhan, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku, ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, ku mau bebas, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku Tuhan. Untuk doa berkat, saya persilakan Ko Andris. Terima kasih Tuhan buat lawatanmu atas ibadah kami dalam memperingati ulang tahun Gol yang ke-30. Biar kiranya setiap kami Sobat Gol, para pengurus jemaat Tuhan dimanapun berada, kami tetap memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Hati kami terus menyala-nyala, karakter kami, pikiran kami, hidup kami boleh menjadi pribadi yang rendah hati, taat dan setia. Biar kiranya pengurapan Tuhan turun bagi setiap kami. Kami menjadi saksi, kami menjadi teladan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami mau menerima berkat dari Allah. Mari arahkan hatimu, arahkan matamu, pandang kepada Tuhan yang mencurahkan berkatnya bagi setiap kita. Mari kita arahkan pandangan kita kepada Allah. Terimalah kasih keselamatan dari Allah Bapa, keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, kasih karunia, urapan Roh Kudus turun bagi setiap kita. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Maranatha, Tuhan Yesus datanglah. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama katakan amin.